Bab 67-68. CEO dingin dan gadis malang. Anaya dan Sean dalam perjalanan rumah sakit. Sean tampak tak melepaskan genggamannya di tangan Anaya. Pria yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah itu selalu menunjukkan kasih sayangnya pada sang istri. "Mas, nanti kamu langsung ke kantor aja biar aku Lola yang jemput," ujar Anaya. "Tidak sayang. Aku yang akan antar kamu pulang," jawab Sean. "Tapi kamu harus kerja Mas," ujar Anaya. "Prioritasku saat ini kamu sayang, jadi pekerjaanku ada Morgan yang handle," jawab Sean. Anaya tersenyum mendengar jawaban sang suami, yang membuatnya semakin mencintainya. "Sekarang masih mual sayang?" tanya Sean. "Udah gak terlalu Mas," jawab Anaya tersenyum tipis pada Sean. Tak lama mereka sampai di rumah sakit dan berjalan menuju poliobigin. Sean sudah membuat janji dengan dokter, karena tak memungkinkan untuk antri karena pekerjaannya di kantor begitu menumpuk. Sesampainya di sana ternyata tak ada yang mengantri, membuat Anaya mengerutkan keningnya. Tak mungkin tak ada pasien, begitulah pikirnya. Anaya dan Sean langsung masuk ke ruang dokter dan disambut ramah oleh dokter itu. Anaya tak melakukan USG, hanya memeriksakan diri karena rasa mual yang ia rasakan. Setelah sesi tanya jawab, dokter memberikan resep obat untuk mengurangi rasa mual. Setelah selesai keduanya kembali pulang, namun tiba-tiba Anaya merengek ingin ikut ke kantor. "Sayang, bukannya aku gak mau bawa kamu ke kantor. Pekerjaan aku banyak sayang," ujar Sean hati-hati karena kata dokter tadi mood ibu hamil itu turun naik. "Tapi anak kamu gak bisa jauh dari kamu Mas," jawab Anaya. "Huff, baiklah. Tapi nanti aku ada meeting di luar loh," ujar Sean. "Aku akan nunggu kamu di ruangan kerja kamu," jawab Anaya. "Ya sudah, kita ke kantor," ajak Sean, membuat wanita H4 mil itu tersenyum sumringah. Sesampainya di kantor, Sean mengajak Anaya ke ruangannya. Namun gadis itu menolak karena ingin melihat-lihat kamu kantor Sean. "Sayang, jangan terlalu lelah. Aku tunggu di ruangan," ujar Sean mengecup pucuk kepala sang istri. "Lia Mas," jawab Anaya. Sean meninggalkan Anaya menuju ruangannya, karena pekerjaannya begitu menumpuk sekarang. Anaya berjalan menuju sebuah tempat di mana bisa melihat pemandangan kota. Sebenarnya ia ikut Sean ke kantor, hanya untuk membunuh rasa bosan, karena di rumah tak ada siapapun saat ini. Wanita itu ingin sekali ke kampus, tapi karena kehamilannya ia harus melakukan kuliah daring. Sudah merasa cukup, Anaya berjalan menuju ruangan Sean. Saat membuka pintu, wanita itu terkejut dengan pemandangan yang membuat hatinya sakit. Sean tengah memtigaluk seorang wanita yang sedang menangis di P3-lukannya. "Apakah ini alasan kamu gak mengizinkan aku ke kantor hari ini Mas?" gumam Anaya bersimbah air mata. Perang. Anaya menutup pintu itu cukup keras, membuat Sean terkejut, dan langsung mendorong tubuh wanita yang tengah memtigaluk dirinya. Sean segera mengejar Anaya karena ia yakin Anaya salah paham dengan dirinya. Anaya berlari tak tentu arah, sungguh hatinya begitu sakit, melihat orang yang ia cintai memtigaluk wanita lain. Sementara itu Sean kehilangan jejak. Anaya memutuskan melacak CCTV. Pria itu tampak setengah gila mencari keberadaan sang istri. Namun Anaya hanya terpantau samping luar kantor. Sean segera menghubungi Lola ingin ikut mencari Anaya. "Ada apa Sean?" tanya Morgan melihat sahabatnya itu begitu panik. "Anaya, Lia. Kenapa dengan Anaya Sean?" tanya Morgan. "Dia salah paham Morgan. Dia melihat aku P3-lukan sama." "Cek. Sejak kapan kamu kayak gini Sean?"
Yang aku tahu kamu itu tak seperti ini, ujar Morgan. Kejadian itu tiba-tiba Morgan. Sekretaris Gunatama datang dan tiba-tiba memeluk aku, dan menangis lalu Anaya masuk ke ruanganku, jawab Sean. Fix. Kamu dijebak Sean, ujar Morgan. Lola is calling. Siapa telepon Sean? Tanya Morgan. Lola. Cepat angkat. Sean. Halola. Lola. Maaf Tuan Nona muda saat ini tengah berada di taman. Sean. Kamu pantau terus saya ke sana sekarang. Lola. Ya Tuan. Bagaimana? Tanya Morgan. Di taman, jawab Sean. Buruan ke sana kantor biar aku yang urus, ujar Morgan. Tak lama mobil Sean terparkir di taman pria itu segera keluar yang sudah ditunggu oleh Lola. Di manalah? Di sana Tuan, Nona tampak menangis, jawab Lola menunjuk seorang wanita tampak menangis. Sakit. Kenapa Mas? Kamu sakiti aku di saat aku telah memberikan segalanya padamu, isak Anaya. Kemana aku akan pergi ya Tuhan? Jika aku sudah dibuang. Gak ada yang buang kamu sayang, Sean langsung memtigaluk wanitanya itu dengan begitu erat. Lepas Mas. Aku benci sama kamu. Kamu pembohong, ucap Anaya memberontak di pelukan Sean. Sayang dengar aku. Kamu salah paham Naya, ujar Sean mencoba menjelaskan. Gak. Karena itu kamu melarang aku ke kantor kan Mas, pekik Anaya memukul dada Sean agar pria itu melepaskannya. Naya sayang. Semuanya gak seperti yang kamu lihat. Dia datang tiba-tiba dan langsung memeluk aku, ujar Sean. Bohong. Sumpah sayang. Aku cuma milik kamu sayang begitu juga dengan hati aku, ujar Sean mengeratkan pelukannya. Kamu pembohong Mas. Lirih Anaya yang mulai melemah terus memukul dada Sean dengan sesegukan. Gak sayang. Demi Tuhan aku tak pernah bermain api di belakangmu. Niat saja tidak Anaya sayang. Percayalah Mas akan membawa wanita itu ke hadapan kamu, dan menjelaskan semuanya, ujar Sean meletus pelukannya dan mengakui pipi sang istri lalu menatap manik Anaya yang terlihat begitu terluka. Sayang. Mas janji akan membalaskan sakitmu pada orang yang telah merencanakan ini semua, ucap Sean dengan mata berkaca-kaca lalu mengusap sisa air mata di pipi sang istri. Mas. Lepaskan aku Ji. Sean langsung membungkam mulut Anaya dengan B1 birnya lalu melu dengan sedikit kasar. Jangan katakan kalimat itu lagi sayang. Kamu salah paham. Tatap mata aku Anaya apakah ada kebohongan di sana? Ujar Sean mengusap B1 bir sang istri yang basah olehnya. Anaya menatap manik mata Sean, yang tak ia dapati kebohongan di sana malah begitu banyak cinta yang ia lihat. Anaya kembali tergugu memtigaluk suaminya itu. Mas. Ya sayang. Jangan pernah lari lagi dariku, lirih Sean. Aku. Set. Kamu percaya sama aku kan? Tanya Sean melerai pelukan Anaya. Anaya mengangguk samar lalu mengusap sisa air mata di pipinya dengan kasar. Kita pulang ya. Ujar Sean diangguki oleh Anaya. Sean langsung menggendong Anaya, dan membawanya ke mobil lalu pulang ke kediaman alatas. Morgan tarik semua saham kita di Gunatama. Kakek menjadi urusanku. La akan setuju jika menyangkut cucu menantu kesayangannya. Sean melirik sang istri yang mulai tertidur di sebelahnya. Pria itu menatap sendu Anaya dan mengenggam erat setir mobil menahan emosinya. La sungguh tak akan membiarkan orang yang telah membuat istri seperti ini hidup tenang. Bab 68. Setibanya di mansion Sean menggendong sang istri menuju kamar mereka. Dengan penuh kehati-hatian Sean meletakkan Anaya di atas tempat tidur.
Pria itu memandangi mata sembab sang istri dengan hati yang begitu hancur. Aku janji sayang. Orang yang telah membuatmu seperti ini akan membayar mahal setiap tetes air matamu, gumam Sean menggenggam tangan Anaya dengan lembut lalu mengecupnya. Sean menyelimuti sang istri lalu melangkah keluar kamar mencari keberadaan sang kakek. "Bi, kakek di mana?" tanya Sean pada salah satu pelayan yang ia temui. "Tuan besar ada di kamarnya tuan muda," jawab pelayan itu. Sean melangkah menjauh kamar sang kakek, untuk membahas tentang kejadian yang menimpanya. "Tok tok tok. Ke ini Sean. Masuklah Sean," jawab kakek dari dalam. Sean membuka pintu kamar sang kakek tampak pria tua itu sedang duduk menghadap taman. "Kek, kenapa kamu begitu ceroboh Sean?" cecar kakek. "Kek, bukankah kamu memiliki sekretaris yang akan menyaring siapa saja yang bisa menemuimu?" timpal kakek dengan raut wajah datarnya. "Maaf kek. Robbie sedang mewakili Sean meeting, begitu juga Morgan sedang ada urusan meeting di luar," jawab Sean. "Bagaimana keadaan cucu menantuku?" tanya kakek alatas. Kakek pasti sudah tahu jawabannya. "Aku kesini ingin membicarakan saham kakek yang ada di Gunatama." Sean minta Morgan menariknya, ujar Sean. Morgan baru saja dari sini meminta tanda tangan persetujuan dari kakek," jawab kakek alatas. "Jadi, ya kakek mengizinkanmu untuk melakukannya. Mereka pantas mendapatkannya. Dan untuk makan malam nanti sepertinya akan sedikit masalah. Jadi kakek minta Anaya tak usah ikut takut terjadi sesuatu pada kehamilannya. Apalagi ia baru saja mengalami hal buruk, yang kakek. Mungkin aku juga tidak akan ikut kek, melihat mereka saja darahku sudah mendidih," jawab Sean. "Kamu harus ikut Sean. Buat mereka bungkam nanti malam," ujar kakek. Baiklah jika itu yang baik menurut kakek tapi jangan salahkan aku jika terjadi kekacauan nantinya, jawab Sean dengan mata memerah menahan amarah. "Asalkan tidak berbuat kriminal," ujar kakek. "Hehehe. Apakah mantan ketua mafia sekarang takut cucunya berbuat kriminal?" Kekeh Sean. "Dunia hitam itu kejam Sean, itulah kenapa kakek tak mengizinkan kamu mengikuti langkah kakek. Kakek hanya tak mau kamu bertindak ceroboh jika ingin berbuat kriminal," jawab kakek alatas. "Baiklah kek. Terima kasih telah begitu menyayangi istriku seperti kakek menyayangiku dan Sina," ujar Sean. "Dia anak yang baik dan cucuku ini begitu mencintainya. Jadi tak ada alasan bagi kakek tak menyayanginya," jawab kakek menepuk pundak sang cucu. "Terima kasih kek. Aku kembali ke kamar dulu takutnya Anaya sudah bangun," ujar Sean diangguki oleh kakek. Sean membuat pintu kamar mendapati sang istri tampak duduk melamun. Pria itu menghampirinya dan memeluk dari samping. "Ada apa sayang?" tanya Sean. "Jangan ada lagi air mata sayang, aku minta maaf belum bisa membuatmu bahagia," ucap Sean menghapus buliran air mata di pipi mulus sang istri. "Mas, kamu tahu saat melihatmu tadi duniaku serasa berhenti. Bahkan aku merasa naif mencintai dan menjadi istri dari pria sepertimu," lirih Anaya. "Sayang, apa kamu bicarakan? Kamu belum percaya padaku." Sean bersimpuh duduk di hadapannya Anaya lalu menatap kedua manik mata sang istri. "Aku percaya mas," jawab Anaya. Lalu, "Aku hanya merasa tak pantas mas," jawab Anaya. "Kata siapa?" "Aku mas," jawab Anaya. "Hanya kamu yang pantas menjadi istriku, nyonya muda alatas dan ibu dari anak-anakku kelak," ujar Sean mengecup kedua punggung tangan Anaya bergantian. "Mas, jujur tadinya aku takut kamu telah mencampakkan aku dan
Cup, jangan katakan hal itu lagi Anaya, ujar Sean setelah melepaskan pagutannya di bibir sang istri. Apakah dia baik-baik saja saat kamu berlari begitu kencang keluar dari kantorku? Ucap Sean menyibak sedikit gaun Anaya lalu mengusap perut sang istri yang sudah mulai membuncit. Dia anak yang kuat Mas, sama seperti papanya, jawab Anaya. Dan juga kuat seperti mamanya, balas Sean mencubit hidung mancung Anaya. Udah lapar belum? Kamu belum makan apapun siang ini loh sayang, ujar Sean. Lapar Mas, jawab Anaya. Ayo kita makan siang dulu agar dedek bayinya tidak ikut kelaparan seperti mamanya, ujar Sean mengenggam tangan sang istri keluar dari kamar. Sesampainya di ruang makan keduanya, meminta pelayan untuk menghidangkan makanan, dan memanggil anggota keluarga yang lainnya untuk makan siang bersama. Mereka makan siang bersama walau tanpa Sina dan Papa Ferdian. Semuanya makan dengan hikmat tanpa suara. Setelah selesai Nyonya Anita yang baru tahu kejadian yang menimpa sang anak, dan menantunya menasehati keduanya agar saling percaya dan tak mudah percaya dengan fitnah. Naya, kamu harus percaya sama suami kamu, apapun yang terjadi bertabayun dulu, jangan langsung kabur begitu saja. Ini baru awal sayang, karena menjadi istri dari pengusaha ternama akan banyak ujian yang datang. Kamu bersyukur. Sean bersikap dingin pada lawan jenis, jika tidak Mama yakin kejadian tadi bisa terulang lagi, ujar Nyonya Anita. Ya Ma, jawab Anaya. Dan kamu Sean, tambah satu lagi sekretaris kamu. Andai Robi menghandle yang lain, ada yang jaga di depan ruangan kamu, dan mengatur siapa saja tamu yang bisa bertemu dengan kamu, ujar Nyonya Anita pada sang putra. Liam Ma. Dan harus cowok agar yang tak terulang lagi, timpal Nyonya Anita. Nyonya Anita mengelah nafas melihat sifat datar sang anak. Malam pun tiba sesuai rencana, makan malam akan berlangsung sebentar lagi. Sean masih bermalas-malasan di kamar bersama sang istri. Mas, aku gak ikut, gak apa-apa kan? Tanya Anaya. Ya, gak apa-apa sayang. Kakek juga meminta aku agar kamu tak usah ikut, jawab Sean. Sina ikut Mas? Tanya Anaya. Kayaknya enggak deh sayang, kenapa? Tanya Sean. Aku ke kamar dia aja ya. Bosan gak ada kamu di sini Mas, jawab Anaya. Senyaman kamu aja sayang, ujar Sean. Siap-siap gi sana Mas, ucap Anaya. Malas jika gak ada kamu, jawab Sean memanyunkan B1 bir ke depan. Ayo, ujar Anaya. Lia sayang. Gemas Sean. Sean melangkah menuju ruang makan dengan arogannya setelah mengantar Anaya ke kamar sang adik. Semua orang menatapnya ke arahnya. Di sana sudah ada kakek, papa dan mamanya. Serta kakek dari Sekar, mama dan papanya Sekar. Sean duduk dengan wajah dingin dan datar persis kakek Alatas. Selamat datang di keluarga Alatas, ucap kakek Alatas membuka suara. Terima kasih atas jamuannya meski ada sedikit masalah di antara kita, jawab kakek Pandu Gunatama. Sean, bisa jelaskan kenapa kamu tiba-tiba mencabut saham kami di perusahaan kami? Tanya Pak Denny tanpa rasa malu. Itu adalah harga untuk air mata istriku, karena masalah yang kalian ciptakan membuat matanya bengkak karena menangis, jawab Sean. Nak Sean. Bukan, kami ini adalah mer. Kalian telah membuang dari bayi, jawab Sean membuat Indi mengerutkan keningnya.